Untuk pertama kalinya dalam 1 bulan terakhir, Bitcoin turun hingga 5% dalam waktu sehari. Mungkinkah ini salah satu pertanda Bitcoin akan turun di bawah 21.000? Pokoknya cuan terus, Cuk. Oke, sebelum masuk ke pembahasan teknikal, sebelumnya kemarin saya sempat berharap sih, di kemarin kan ada berita mengenai data pengangguran ya. Data penganggurannya juga jelek, yang seharusnya kalau data pengangguran jelek, teorinya dolar melemah dan otomatis musuhnya dolar yang pairing dengan dolar harusnya menguat. Tapi kenyataannya Bitcoin-nya tetap datar-datar aja dan akhirnya tetap malah cenderung turun. Dan memang mungkin kalau ngelihat dari ini aja salah satu pertanda ya, sebelum-sebelumnya juga banyak data yang sebetulnya menunjukkan bahwa dolarnya itu cenderung agak melemah tapi Bitcoin-nya tetap cenderung turun. Mungkin ini salah satu pertanda Bitcoin memang dalam fase koreksi dulu ya. Pokoknya adalah itu untuk dari segi berita. Sebelum itu, setelah berita itu muncul, yang jelas menguat adalah otomatis dolar. Ini indeks dari dolar atau uang dolar, dan otomatis kalau misalnya dolar ini menguat, apapun yang pairingnya dengan dalam bentuk dolar ya cenderungnya melemah kebalikannya. Nah, di time frame daily ini kelihatan banget di sini ya, ada 1, 2, 3 menyerupai pola three white soldier. Three white soldier ini pola penguatan yang cukup signifikan. Teman-teman bisa cek mengenai pola ini di sini ya. Ini takutnya ini membentuk penguatan lebih lanjut. Sebelum itu di pola ini, di indeks dolar ini sementara seperti ini ya. Ini membentuk pola descending broadening wedge, yang sebetulnya pola ini adalah pola kalau misalnya tertembus ya, ini tertembus, ini memang polanya pola bullish, pola reversal, pola pembalikan arah yang cukup kuat kalau tertembus, ini seperti itu. Nah, kalau kita turunin ke time frame yang 4 jam, di sini didukung oleh pola yang ada di sini bahwa itu sedang membentuk semacam bullish flag ya, semacam ini. Kalau teman-teman cek itu nanti untuk broadening dan bullish flag ini bisa masuk ke playlist yang ini ya. Nah, di sini pun juga membentuk semacam seperti ini. Nah, ini adalah pola semacam bullish flag yang kalau breakout juga ada kemungkinan nanti gambarnya kalau breakout ya, ini bisa jadi langsung ke atas seperti ini. Nah, dengan dua pola yang dominan bullish seperti ini adalah sinyal yang cukup gawat sih, karena kalau namanya dolar menguat cukup signifikan ya otomatis apapun pairingnya yang dalam bentuk dolar, Bitcoin, emas dan lain sebagainya maka akan cenderung tertekan. Nah, ini gambaran awalnya dari indeks dolar yang kemarin habis berita jobless claim, pengangguran, langsung posisinya naik. Nah, ini gambaran dari dolar. Sekarang kita masuk ke Bitcoin-nya. Posisi Bitcoin saat ini, gambar simpelnya aja kita masuk dari mingguan. Dari mingguan, teman-teman nggak usah pakai analisa macam-macam, teman-teman juga bisa lihat di logika aja posisinya 1, 2, dan 3. Udah saya jelaskan juga di konten sebelumnya bahwa candle hijau ini 1, 2, 3 dalam 3 minggu. Dalam 3 minggu jelas banget mengecil, yang artinya penguatannya mulai melambat. Plus di bagian ini jadi merah, di ujung atas jadi merah, artinya apa? Sudah penguatannya melemah dan ditutup dengan candle merah, yang artinya memang fase koreksi dari time frame mingguan. Ditambah kita tunggu yang mingguan saat ini ya. Kalau misalnya candle merahnya lebih panjang daripada yang ini minggu sebelumnya, maka ada indikasi memang sedang terjadi koreksi. Sesimpel itu, wajar karena kenaikannya luar biasa, rally-nya dari kisaran 17.000 sampai dengan 24.000 ya, wajib koreksi. Nah, itu gambarnya dari time frame mingguan. Sekarang kalau masuk ke harian,
Itu juga candle panjang kemarin ya, sampai dengan 5%. Pertama kalinya dalam 1 bulan terakhir. Nah, ini kita cek pakai menarik ya, cukup pakai Fibonacci aja seperti ini. Jadi saya ambil titik tertingginya di 24 ribuan itu di tanggal 2 Februari. Terus saya ambil titik terbawahnya seperti ini di kisaran 15.500. Nah, teman-teman bisa lihat secara simpel seperti ini. Memang pada titik ini, garis ini, teman-teman lihat garis Fibonacci yang ini memang jadi salah satu resisten yang kuat banget. Dan terpentul akhirnya seperti ini, dan teman-teman bisa lihat di fase yang ini, nih, break di garis Fibonacci yang ini ya, di kisaran garis 0,786 dari Fibonacci, kisaran harganya 22.400, break dan turun. Kalau teman-teman bandingin dengan ini, teman-teman bisa ngeliat ya, di fase yang ini, terus di fase yang ini, dan di fase yang ini. Ketika posisinya dari atas turun ke bawah, melewati garis yang biru ini, teman-teman bisa ngeliat bahwa tiap-tiap dari lingkaran ini bakal menguji area garis di bawahnya. Di sini, di sini, teman-teman bisa lihat apakah ini juga akan menguji area garis yang ini, alias garis 0,618, garis golden ratio dari Fibonacci. Itu berada di area kisaran 20.900 sampai dengan 21.000. Nah, ini patokannya apakah akan menguji ke situ dulu dan mantul naik lagi. Tapi sebelum sampai ke situ, ini juga ada semacam resisten juga di area di tengah-tengah garis yang ini dan yang ini. Ini saya garis di sini ya kurang lebihnya. Nah, ini memang saat ini juga berada di area support yang cukup lumayan kuat saat ini. Harga sekarang ya di kisaran 20.400-an sampai dengan 20.800-an. Itu merupakan area support yang cukup kuat. Sementara tertahan di situ tipis-tipis. Kita akan nunggu aja ini di time frame daily akan seperti apa untuk Bitcoin. Cuman secara singkat, untuk titik support dan resistennya ya saat ini, untuk Bitcoin ada di resisten ada di 22.400 dan di atasnya lagi 24.200-an. Untuk support ada di 20.900 sampai dengan 21.000. Terus di 19.900, dan menurut saya titik psikologisnya, titik terpentingnya ada kalau koreksi ya di titik Fibonacci 0,382 di 18.900 atau area yang ini garis bawah dari kotak merah ini yang sudah saya buat lama. Ini teman-teman juga bisa lihat ini merupakan area support yang cukup kuat. Kalau Bitcoin tetap bisa bertahan di area di atas 18.900-an ini, maka menurut saya masih berpeluang naik lebih tinggi. Tapi kalau ambles di bawah itu, maka bersiap juga bakalan menguji titik terendah yang sebelumnya di kisaran 15.500-an. Itu gambarannya dari Bitcoin, titik support dan resistennya dari garis Fibonacci. Terus kalau misalnya saya coba gabungkan dengan seperti biasa Ichimoku dan CCI50, maka untuk pertama kalinya penutupan candle yang ini yang turun 5% ini membuat Bitcoin berada di bawah garis merah ini, Kijun. Untuk pertama kalinya ya, setelah ini dari kisaran 9 Januari. Jadi sekitar 1 bulan, sekitar 31 hari sebelumnya itu Bitcoin kembali menyentuh di bawah Kijun. Yang artinya berarti memang pertanda bearish. Nah, itu. Dengan historisnya kalau misalnya nyentuh garis merah ini maka penurunannya juga lumayan. Nyentuh atau berada di bawah garis merah penurunannya lumayan. Ini dari Ichimoku plus teman-teman lihat di CCI50 ini harganya sudah turun, dia di sini naik. Yang artinya memang ini divergence negatif. Jadi akan mengkonfirmasi, kemungkinan besar ya, mengkonfirmasi itu. Nah, kita tunggu aja apakah ini akan turun dulu ke area ini kisaran sampai dengan 20.400 dan mantul naik lagi, atau malah langsung uji yang 20.900 dan 21.000 baru mantul naik. Kita cek bareng-bareng, saksikan bareng-bareng. Tapi menurut saya ada kemungkinan besar
kayaknya ke level 20.900 dan 21.000 untuk tahap awalnya untuk koreksi. Masih tergolong koreksi sehat. Nah, itu untuk Bitcoin. Kalau Bitcoinnya potensi turun, otomatis altcoin juga rata-rata mungkin lebih tertekan. Kita cek dulu dari BTC DOM-nya, karena BTC DOM-nya ketika Bitcoin turun, BTC DOM-nya juga menguat. Soal kombinasi rumus BTC dan BTC DOM, teman-teman cek di konten yang ini ya, biar lebih jelas. Intinya saat ini, mungkin bagi teman-teman di spot market, hindari dulu altcoin, kecuali teman-teman tradingnya di ETF, di spot tapi pakai ETF, teman-teman bisa pilih yang down ya, pilih yang keuncuan ketika altcoin-nya turun. Itu seperti itu ya, karena di sini ada kemungkinan masih akan terus menguat ya posisinya dari BTC DOM saat ini. Disclaimer on, resiko ditanggung penumpang, mudah-mudahan bermanfaat. Salam cuanco.